seorang nabi dan rasul yang menjadikan sabab bagi kita menjadi umat yang banyak diuntungkan, Bapak Ibu sekalian. Betulkah kita menjadi umat yang paling diuntungkan dibandingkan dengan umat-umat yang lain? Betul, Bapak Ibu. Maka bangga dan bersyukurlah kita menjadi umat Nabi Muhammad. Betapa tidak keutamaan demi keutamaan Allah berikan kepada kita sebagai umatnya. Yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan bahwa amal ibadah kita, apapun amal soleh kita, itu pahalanya dikali 10. Baca Quran satu huruf dikali 10 kebaikannya, pahalanya. Begitu pula dengan salat 5 waktu. Ketika Isra Mi'raj, Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, ini idza qadaitu syai'an fil lawhil mahfuz lam ughayyir abadan. Wahai Muhammad, jika aku sudah menetapkan satu urusan di Lauhul Mahfuz, aku tidak akan merubahnya. Termasuk ketetapan salat ini, innalaka fil khamsati khamsin. Sesungguhnya pahala bagimu walaupun cuma 5 kali kamu salat sehari semalam, dicatatnya 50 kali. 5 kali 10. Saum juga sama. Ya, pahala saum kita pun akan dibalas 10 kali lipat. Sehingga Rasul mengatakan yang saum 30 hari ditambah 6 hari di bulan Syawal sama dengan dia menunaikan ibadah saum 1 tahun penuh kan? Saum Ramadan 1 bulan 30 hari andaikan. Tambah 6 di bulan Syawal berapa Bapak Ibu? 36 dikali 10 360. 1 tahun berapa hari? 360 hari. Subhanallah. Yang paling membuat kita gembira menjadi umat Nabi Muhammad SAW adalah jatah surga kita paling banyak. Ya, jatah surga kita paling banyak. Suatu hari Umar bin Khattab bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kam adadu ahlil jannah? Wahai Rasulullah SAW, berapa jumlah ahli surga? Rasulullah SAW menyebutkan, inna fil jannati ishruna wa miyata safin. Sesungguhnya di surga ada 120 saf. Artinya di surga itu ada 120 baris. Rasulullah tidak menyebutkan dalam satuan orang, enggak. Cuma perbandingannya ketika di neraka ada 1000 orang, di surga baru 1 orang. 1 banding 1000. Ketika di neraka ada 1 juta orang, berarti di surga baru 1000 orang. Jadi kalau dihitung dari statistik penduduk Indonesia 265 juta kurang lebih, maka yang berpeluang masuk surga berapa? 265 ribu. Ya, di Rawamangun ini ada berapa juta, Pak? Ada berapa ribu orang? Ya. Ini yang hadir berapa ribu ini? Ada 1.000 yang hadir? Nggak ada ya? Berarti tidak sepotong pun yang masuk surga. Nggak, itu peluang maksud saya. Nah, bangganya kita, kata Rasulullah, dari 120 baris ahli surga, walakum minha thamanuna safin. 80 saf ahli surga itu untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allahu akbar. Bayangkan Bapak Ibu, 2/3 surga sudah di booking untuk umat Nabi Muhammad. Nah, pertanyaannya, apakah dari 80 saf itu ada 1 kapling buat kita? Ada tidak Bapak Ibu? Nah, pertanyaannya ada pada jawaban Bapak Ibu, ada pada ikhtiar kita. Bapak Ibu mau dapat 1 kapling dari 80 saf tadi? Nggak ada yang jawab ini, nggak ada peminatnya. Bapak Ibu mau masuk surga? Yang jawab sedikit ini. Berarti memang surga peminatnya sedikit. Bapak Ibu mau masuk surga? Kenceng nih ya. Baik. Mau tahu jalan untuk mendapatkan masuk surga? Nah, ini ada hadis Rasulullah SAW nih. Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di muka bumi, Allah bangunkan 1 istana di surga nanti. Nah, tadi Bapak Ibu mau masuk surga kan? Nah, caranya gimana? Bangun masjidnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ciri orang yang cerdas adalah dia selalu memanfaatkan momentum wakaf. Kenapa orang yang suka berwakaf dikatakan orang yang cerdas? Dia paham kalau umur jasadnya terbatas dengan ajal, Bapak Ibu. Betul? Dan apabila ajal tiba, maka kematian pun tiba. Dan ketika kita mati, terhenti amal ibadah kita. Maka terhenti pula pahala dan terputus pahala kebaikan kita. Nah, orang yang cerdas adalah orang yang pandai berwakaf. Karena cuma wakaf yang amalnya itu tidak terhenti pahalanya. Amal yang tidak terhenti pahalanya walaupun dengan kematian kita adalah wakaf. Apalagi wakaf masjid, Bapak Ibu.
Ya, walaupun kita sudah meninggal dunia, jika harta kita wakafkan untuk membangun masjid, maka selama masjid itu digunakan, maka selama itulah pahalanya mengalir kepada kita. Walaupun kita sudah terbujur kaku di dalam kubur, rekening pahala kita terus bertambah. Ya, karena masjid yang kita wakafkan, harta yang kita wakafkan membangun masjid ini, itu digunakan oleh orang-orang. Dan pahalanya bukan dari satu masjid, tapi dari per orang yang sholat di sini. Siapapun yang sholat di masjid ini 5 waktu, maka sebanyak itulah pahala yang ngalir nanti ke rekening catatan amal ibadah kita. Ya. Dan wakaf itu tidak perlu memaksakan diri dalam jumlah tertentu. Sedikit tidak apa-apa Bapak Ibu. Ustadz, saya sedekah wakaf 1 sak semen, kita terima. Ustadz, berapa biayanya? 1,8 miliar. Ustadz, 50% dari saya. Oh, alhamdulillah, luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu ciri orang yang cerdas. Maka saya doakan Allah memberikan kemudahan bagi Bapak Ibu untuk bisa berwakaf membangun mesin ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah mempermudah untuk pembangunan mesin ini yang rencananya bulan Oktober ya, ada peletakan batu pertama. Ya, semoga Allah memudahkan rizki para muslimin dan juga memudahkan jalan untuk terciptanya masjid kita sesuai dengan apa yang diharapkan oleh DKM.